Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sobat viewer bocah belajar tani. Pagi ini saya akan memperbanyak daripada trichoderma. Trichoderma mereknya Decoprima. Jadi dari PT Prima Agrotech. Jadi pada pola tanam bawang merah kali ini saya agak sedikit bisa membuatkan video lengkap mulai awal olah lahan karena saya membuat YouTube itu setelah tanam waktu yang kemarin, tapi kali ini saya sudah bisa membuat tutorial atau cara penanaman bawang merah mulai dari olah lahannya. Perlu disimak dulur, ini sangat penting. Jadi pola tanam bawang merah itu utamakan olah lahan yang benar dan baik sesuai kaidah daripada pertanian bawang merah, dan pilihlah benih bawang merah yang berkualitas agar supaya nanti setelah tanam teman-teman semua, dulur-dulur semua tidak kesulitan melakukan perawatannya. Untuk kali ini karena kemarin saya sudah aplikasi dekomposer di lahan saya untuk mempercepat pengomposan daripada perakaran-perakaran bawang merah yang sudah dipanen, dan juga mengomposkan daripada rumput-rumput yang sudah mati akibat saya cangkul dan herbisida. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, penting kita lakukan sterilisasi lahan. Jadi selain sterilisasi lahan, kita juga wajib memasukkan pupuk kompos dan agen hayati agar supaya populasi daripada jamur baik itu akan menguasai daripada lahan kita agar supaya jamur patogennya tidak mampu mengalahkan daripada jamur baiknya. Nah, seperti konten hari ini saya menggunakan trichoderma. Jadi walaupun ini akan masuk musim kemarau, serangan jamur itu akan berkurang dan akan fokus di serangan hama, tapi kita hendaklah tetap mewaspadai itu dengan kita melakukan penyempraian trichoderma. Nah, untuk melakukan penyempraian trichoderma sebaiknya dulur-dulur sterilisasi lahan dulu, kita berantas jamurnya dulu, baru kita masukkan daripada trichoderma agar kerja daripada trichoderma ini cepat dan maksimal. Nah, bagaimana cara untuk sterilisasi lahan menurut bocah belajar tani? Jadi akan saya jelaskan, mohon disimak. Setelah kita melakukan pencangkulan dan bedengan itu sudah jadi, selain kita sudah melakukan penyempraian dekomposer, saya akan spray menggunakan H2O2 di lahan saya dengan dosis 50 ml untuk per 16 liter atau kita tambah. Jadi kalau menurut bocah belajar tani sampai 100 ml pun tidak apa-apa, karena pada lahan kita belum ada tanamannya, masih lahan berupa cangkulan. Dulur-dulur pasti bertanya, apakah tidak mati daripada agen hayati yang sudah ada di lahan kita? Jadi kita membunuh jamur itu kita juga tidak bisa pastikan
bagaimana kondisi daripada agen hayati yang sudah ada di lahan. Untuk itu kenapa saya menggunakan trichoderma untuk mengisi ulang daripada agen hayati yang sudah ada di lahan saya. Jadi kesempatan hari ini saya akan mengaktifkan daripada trichoderma ini dengan menggunakan bahan yang pertama adalah gula merah. Ini sekitar 1 kilo. Ini saya akan hancurkan, kemudian saya larutkan dengan air. Ini kemungkinan nanti karena ini susah untuk larutnya, akan saya kasih air panas supaya larut. Kemudian akan saya masukkan ke tempat penyimpanan dan saya aduk dengan trichoderma. Berapa dosis airnya? Jadi dulur-dulur semua, kalau saya sendiri satu pak ini, satu saset ini akan saya encerkan dengan 100 liter. Jadi sementara ini karena ada 50 liter, nanti saya akan buat dua penampungan ini dengan gula merahnya 1 kilo. Jadi ini 500 gram, yang satunya 500 gram untuk gula merahnya. Ini satu saset 100 gram. Jadi tidak usah terburu-buru dulu. Kita akan melakukan aplikasi katakanlah olah lahan kita ini, kita bisa prediksikan olah lahan kita ini akan selesai olah lahan sampai 1 minggu misal pencangkulan atau rotari. Nah, kita bisa melakukan tahapan awal, jadi kita melarutkan daripada trichoderma ini dengan menambahkan gula merah. Jadi nanti supaya waktu kita aplikasi trichoderma ini sudah aktif dan sudah kuat karena sudah kita berikan nutrisi, kita berikan makan. Jadi jamur baik itu juga butuh makan. Nah, untuk itu kita berikan gula merah. Oke dulur, kita lanjut, kita akan hancurkan daripada gula merahnya. Jadi cukup kita potong-potong saja. Kemudian nanti kita akan larutkan dengan air panas agar supaya lebih cepat encer. Jadi begini, kita hancurkan dulu agar lebih cepat. Kalau untuk trichoderma dan untuk dekomposer, kalau kita mau memberikan atau mengaktifkan terlebih dahulu sebelum aplikasi, kalaupun tidak kita larutkan, gula merah ini akan cepat habis. Jadi kita potong-potong begini saja, tidak perlu kita aduk. Nanti kita masukkan daripada dekomposernya atau trichodermanya, gula merah ini akan cepat habis dimakan daripada jamur trichoderma. Jadi penting sekali kita memasukkan daripada agen hayati agar supaya pemakaian pestisida ataupun pupuk yang meninggalkan residu itu akan sedikit atau akan berkurang residunya, karena kita juga menyeimbangkan dengan memberikan atau menambahkan trichoderma ke lahan kita. Jadi metode ini sebenarnya sudah saya lakukan sejak awal tanam yang dulu, mengikuti daripada anjuran senior dan guru saya. Hanya saja saya baru bisa publikasikan pada pola tanam kali ini. Kita lanjut potong-potong. Jadi
Jadi hari ini saya tidak kelelahan. Setelah ini saya mau aktivitas bekerja seperti biasa, karena saya seorang teknisi. Ini kalau misal tidak ada gula merah, bisa kita gunakan gula pasir putih, atau kita bisa menggunakan molase. Tapi kalau menurut versinya Bocah Belajar Tani akan lebih baik menggunakan gula merah. Karena kalau kita menggunakan molase itu juga residu dulu. Molase itu residu dari pembuatan gula pasir. Jadi dia meninggalkan residu atau limbah yang kita sebut molase. Jadi alangkah baiknya kita gunakan yang aslinya, gulanya saja. Ini juga kalau gula merah ini organik, jadi tidak ada proses kimia pada pembuatan gula merah, hanya dilakukan perebusan sampai mengental dan menjadi gula. Beda dengan kalau molase itu sempat ada tambahan-tambahan daripada bahan-bahan yang berbau kimia. Kalau gula merah ini full organik. Ini juga bisa kita langsung masukkan di sini tanpa kita lakukan perebusan. Baiknya untuk mempersingkat waktu kita tidak usah melakukan perebusan, kita langsung masukkan saja, nanti kita hanya hancurkan saja. Karena ini belum saya isi air, kita skip sejenak videonya, akan saya isi air terlebih dahulu. Baik dulur, kita lanjutkan karena saat ini sudah saya isi. Saya isi air. Jadi saya hari ini akan mencoba untuk mengukur daripada air tanah di rumah saya, berapa pH-nya dan berapa ppm. Jadi saya tidak melakukan pencatatan karena saya sudah buat di video, jadi untuk ke depan kita bisa melihat langsung di video. Ini kita coba tes berapa pH daripada air di tempat saya. Ini kondisi mati, kelihatan nggak dulu? Mati, akan saya nyalakan. Maaf sebentar. Ini akan saya nyalakan. Kondisinya 0 ya. Ini coba kita ukur berapa pH-nya. pH air di air tanah ini, air sumur bor di rumah saya 7,5. Jadi pH airnya 7,5. Kemudian kita akan coba ukur ppm-nya. Ini kita on-kan dulu. Nah, kita ukur. Ternyata tinggi dulur. Jadi 450 ppm. Ini air tanah saya ini entah mengandung apa.
Jadi karena alat ini hanya bisa mengukur daripada pekatan yang terkandung di cairan ini atau di air ini 450 ppm. Oke, kita akan lanjutkan untuk memasukkan daripada gula merahnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Dulur, kita masukkan. Ini masih satu. Kita langsung saja masukkan begini. Jadi kalau mau larutkan dulu boleh, atau mau langsung begini juga boleh. Nanti juga ini akan sebentar saja habis dimakan oleh jamur trichodermanya. Ini kita gunakan sebagai aktivator daripada trichoderma, juga memberikan nutrisi ke trichodermanya. Oke, kita masukkan. Kemudian kita masukkan trikonya. Jadi ini akan saya jadikan satu, kemudian nanti akan saya pisah dan saya tambahkan air. Jadi ini ada 3 komposisi dalam satu saset ini. Dalam 100 gram satu saset mengandung jamur Trichoderma sp 4,35 kali 10⁻5 CVU per gram. Bakteri Streptomyces sp 1,16 kali 10 kuadrat 6 kuadrat. Kemudian bakteri Thermophilic Geobacillus 1,94. Ini dari PT Prima Agrotech. Ini Deco Prima. Baik, kita masukkan. Ternyata berdebu dulur, jadi besok kalau dulur-dulur mau bikin ini pakai masker, kalau masukkan hati-hati. Setelah ini kita aduk-aduk.
Kita aduk dulu. Kemudian kita akan coba tes kembali berapa pH-nya dan ppm-nya. Ini kurang dari 5 menit setelah kita campurkan. Kita tes pH-nya terlebih dahulu. Jadi kita tes pH-nya terlebih dahulu. Ternyata pH-nya turun dulu. Dari 7,5 menjadi 7,2,5. 7,3 karena pembulatan ke atas 7,3 dari 7,5. Untuk ppm-nya kita coba. Untuk ppm-nya menjadi 1048 dari 450. 1041. Ini baru kurang dari 5 menit. Jadi kemungkinan akan naik bila mana nanti gula merahnya sudah larut. Jadi 1041. Bagus dulur. Jadi harapan saya itu nyampe 1200 ke atas nanti jadinya. 1098. Oke, kita lanjut. Baik dulur, ini akan kita simpan. Jadi kita tidak beri sinar atau cahaya, jadi kita tutup rapat, jauhkan dari sinar matahari agar supaya cepat untuk menghabiskan daripada gula merahnya. Oke, cukup dari saya. Bila mana tutorial ini membantu, dulur-dulur monggo atau silakan saya harapkan untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Juga like, komen, dan share. Cukup dari saya, Dwi Widang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.